Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga hari ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Joko Swarno sebagai dosen Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer yang mengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yang dimana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya, yang terdiri dari 3 SKS dan 21 pertemuan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa pada semester 6 ya, dengan bobot sebesar 3 SKS dan jumlah pertemuan sebanyak 21 pertemuan selama 1 semester. Adapun penilaian bobotnya sebagai berikut. Yang pertama adalah absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pemrograman studi teknik informatika yang membahas tentang membangun software engineering. Adapun capaian pembelajaran di mata kuliah ini adalah, yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Mahasiswa memiliki dan mampu melakukan presentasi. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan teknik informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan prosedur standar. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis, merancang, menerapkan bahasa pemrograman serta metodologi dalam mengembangkan perangkat lunak berdasarkan prosedur standar. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, tematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dalam menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, tiga adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kelima adalah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Berikut adalah bahan ajar untuk materi rekayasa perangkat lunak. Pertama adalah karakteristik dan peran ganda perangkat lunak, kemudian definisi dan ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, kemudian pengumpulan kebutuhan perangkat lunak dan teknik model, kemudian pengembangan SDLC yang di dalamnya berisi prototype, waterfall, spiral, incremental, scrum, agile, dan extreme programming, kemudian analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional, pembuatan model SDLC, teknik konsep dasar, spesifikasi norm formal, pengelolaan tim, pengaturan jadwal, teknik perkiraan dan pengukuran dan perangkat lunak, kemudian analisa resiko, jaminan kualitas perangkat lunak, pengelola dan konfigurasi perangkat lunak, kemudian alat-alat pengelola proyek, project manajemen tools, proses bisnis, use case diagram dan activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan user interface. Kemudian perencanaan validasi dasar, uji coba, kemudian pembuatan rencana uji coba dengan membuat studi kasus menggunakan metode white box dan metode black box, kemudian pemeliharaan perangkat lunak, kemudian pertemuan 20 adalah membuat proyek presentasi ya, kemudian mengimplementasikannya. Berikut adalah video pada pertemuan 13. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu. Mohon ketua kelas dipimpin doa. Baiknya berdoa menurut pekerjaan masing-masing, doa dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alangkah baiknya kita absen dahulu supaya kita mengetahui atau teman kita yang sedang sakit bisa kita doakan segera sembuh. Oke, yang pertama adalah Aan ada? Lihat di sini ya, di papan ini. Terus Aditya. Oke. Aditya ada. Terus Ahmad Rizky.
Muhammad. Nggak ada. Apa sakit atau apa? Nggak ada yang terawat. Apa berarti ya? Terus Andika. Terus ini amalan Al-Ghifari ada? Nggak ada apa? Farel. Oke, terus Ferry. Ada kabar? Oke, Juan. Julian. Terus tadi Leslie. Terus Muhammad Nazmi. Muhammad Febrian. Terus Muhammad Juli. Terus Muhammad Adam. Terus Muhammad Arif. Oke, ini kita akan membahas tentang mata kuliah pertemuan 13 di mana membahas tentang mengaplikasikan use case diagram dan activity diagram. Kalian sudah pernah dengar use case itu apa? Oke, use case itu adalah langkah awal untuk membangun sebuah desain. Ya. Nah, use case diagram adalah diagram yang menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user yang memperlihatkan hubungan-hubungan yang terjadi antara aktor dengan use case. Jadi kalau si sistem itu biasanya interaksinya dengan siapa? Dengan aktor. Aktor itu siapa? Aktor itu pengguna. Pengguna itu dari siapa? Pengguna itu bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa staff. Itu pengguna. Jadi dalam membangun sistem itu kita harus mengetahui siapa pengguna kita atau yang menggunakan sistem tersebut siapa. Nah, biasanya dilambangkan aktor seperti ini, ya. Gambarnya seperti ini yang disebut aktor. Kemudian ada yang namanya apa ya? Bentar ya. Nah, garis penghubung seperti ini. Kemudian ada yang namanya garis masuk seperti ini. Lanjut yang terakhir adalah include, yang ada yang namanya include. Kemudian ada yang namanya extend. Terus yang ada di dalam sebuah aplikasi yang disebut namanya UML. Ini dilambangkan merupakan inputan masuk untuk sebuah sistem. Ya. Ini inputan keluar. Kemudian ada yang namanya input. Ini adalah ada proses penginputan. Di sini ada proses yang namanya cek dalam proses. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Kalau di include, kalau kita lihat di sini include itu digunakan dalam penulisan perbedaan yang terdapat deskripsi yang sama, maka relasi yang digunakan untuk menghindari deskripsi berulang. Jadi kalau kalian tahu sistem, contohnya di sistem di Unpam ada yang namanya input. Input itu misalnya kalian menginput mengedit nama kalian menjadi A, itu namanya disebut menggunakan extend. Jadi di dalam use case itu bentuknya seperti ini ya. Gambar, ini use case, ini aktor, ini yang disebut use case. Pernah lihat ya? Belum. Nanti kalau skripsi kalian akan ketemu ya. Nih bentuknya seperti ini. Nah ini penggunaan dari yang namanya use case diagram. Contoh, saya logikan sistem informasi ya. Sistem si A, sistem informasi akademik. Biasanya di dalam sistem itu ada yang namanya login, benar nggak? Ya, login. Ada yang namanya dashboard. Terus ada yang namanya apa? Data. Misalnya kalau data sistem akademik itu datanya apa? Data mahasiswa. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya validasi. Kemudian ini yang namanya logout. Prosesnya seperti apa? Contoh, si aktor ini kita namakan mahasiswa. Ini dosen aja, ya, karena hubungan dengan dosen. Mahasiswa ingin menginput data apa? Pengen melakukan perkuliahan selama 1 semester. Apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah masuk ke
sistem untuk apa? Untuk mengecek bahwa kalian terdaftar nggak di akun masuk ke sistem. Kemudian si dosen masuk ke sistem, mahasiswa cek ini, bisa mengecek ada nggak data yang di dalam ini, kalian terdaftar atau enggak. Nah, gunanya input di sini. Berarti kalau nggak ada nanti di sini ada tambah use case seperti ini, tambahkan input data. Ya. Nah, kemudian masuk ke dashboard. Ya, tidak maaf salah ya. Di sini harusnya datanya di sini. Karena semuanya juga si dashboard ini nggak ada inputan, yang ada di sini. Berarti di sini ada input data. Di sini include. Nah, nanti data menggunakan extern. Itu semuanya lokal. Jadi seperti apa? Ya, jadi seperti ini nanti. Kita membuat use case dan activity seperti ini ya. Di dalam program yang pertama adalah kita menyiapkan aplikasinya dulu ya. Aplikasinya ini yang disebut dengan namanya Interface Architect. Nanti kalian bisa cari ya, ini aplikasinya ya. Ini banyak kok di Google kalau kalian bisa download Interface Architect. Ada beberapa aplikasi ya di sini. Contohnya seperti Dragigo. Tahu Dragigo? Tidak tahu. Terus ada lagi Visual Paradigma. Ya. Nah, saya di sini menggunakan Interface Architect. Saya contohnya cara membuat lalu use case dulu. Yang pertama dibuka dahulu ininya aplikasinya. Oke, seperti ini. Ini adalah tampilan dashboard awal. Ini ada project browser yang kita akan buat. Nah, langkah awal siapkan projectnya dulu. New project, control ya seperti ini. Nah, latihan, saya kasih nama file latihan 2 ya, save. Oke. Setelah latihan di sini nanti dia akan muncul ini modelnya ya. Dia akan muncul di project maksud saya ya. Bagaimana caranya? Pertama adalah klik ini. Nah, dia akan muncul, kasih nama use case. Klik OK, dia akan muncul seperti ini. Kemudian klik kanan, add diagram. Nah, kemudian pilih UML behavioral, cari use case. Nah, di UML behavioral ini sudah disediakan use case yang tadi kita minta. Ada use case, ada activity, ada class diagram, semuanya ada di sini. Nah, setelah itu kita klik activity-nya, klik OK. Perhatikan toolsnya. Nah, toolsnya itu sama seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, ada aktor, ada use case, ada binary. Nah, kita akan simulasikan dalam sistem informasi akademik ya. Kita analisa dulu. Analisanya adalah siapa yang menggunakan sistem tersebut. Kalau sistem akademik, berapa orang yang menggunakan sistem akademik? Nah, mungkin 2, 4 siapa aja? Terus orang lain siapa? Amin ya. Staf pemandu apa bedanya? Kaprodi aja kita taruh ya. Oke, berarti kita siapkan aktornya. Siapkan aktor 1 mahasiswa. Kemudian siapkan aktor 2 dosen. Kemudian siapkan aktor 3 siapa? Staf. Kemudian siapkan aktor 4 Kaprodi. Oke. Selanjutnya kita siapkan batasan antara pengguna dengan sistem ya. Jadi logikanya seperti ini. Saya pengguna, ini sistem. Berarti nggak mungkin saya masuk dalam sistem kan? Ya, ada yang namanya pembatas.
dalam bahasa desain. Di sini ada boundary. Nah, boundary ini ditampilkan di sini. Kemudian kasih nama boundary-nya apa? Sistem atau sistem informasi apa? Siap. Kemudian sini lebarkan. Setelah ini siapkan menu atau use case yang akan digunakan. Nah, use case ini nanti akan menampilkan sebuah sistem di dalam perancangan programnya ya. Jadi menampilkan sebuah menu. Contoh, tadi kita gambarkan di gambar, kita perlu login untuk masuk ke sebuah dashboard atau sistem. Nanti kita siapkan use case-nya di sini. Login. Ya. Oke, login. Terus setelah login apa? Dashboard. Setelah dashboard, oke. Datanya apa? Data kehadiran. Data mahasiswa. Kenapa data mahasiswa? Ada tahu kenapa data mahasiswa? Data kehadiran mahasiswa. Karena data ini adalah data yang akan diproses di dalam sebuah primary key. Primary key itu apa? Trojan key dan primary key. Kalian sudah belajar database? Nah, nanti ada namanya primary key untuk penyimpanan sebagai ID. Biasanya mahasiswa itu mempunyai ID. ID mahasiswa apa? Nih, tuh. Nah, data name itu yang akan terintegrasi dari mereka semua nih. Ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Kita tambahkan, enggak terlalu dikit. Data, kemudian ada nilai UTS, nilai kehadiran. Ya, kehadiran. Kemudian ada UTS, tugas dulu ya. Ya, tugas. Kemudian ada UTS dan UAS. Nah, jadi dalam sebuah proses seperti ini. Ini adalah bentuk simulasi dari sistem informasi akademik yang ada di Menpar. Teori sederhana seperti ini. Tapi kalau kita lihat teori yang lebih rumit itu kan ada nilai UTS, ada nilai UAS, ada nilai apa lagi? Apa? Praktek. Nah, itu harus disebut di dalam sini. Nah, ini saya gambarkan hanya sepintas dan searah. Berarti nanti proses individual di sini. Ya. Input ini perhatikan ini biasanya mahasiswa skripsi sama cek ini tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena kita tidak tahu cara penggunaannya. Setelah login, tampil yang namanya dashboard. Semua akun menampilkan dashboard. Dosen, akun mahasiswa, dan staf juga menampilkan dashboard. Terus dari dashboard ke data. Nah, data ini siapa yang proses? Kalau kalian mau daftar kuliah, staf. Berarti yang bisa akses adalah staf dan prodi. Nah, di sini gunanya include. Paham nggak? Paham ya? Paham nggak? Data include. Jadi include. Semuanya. Berarti ini. Nah, untuk nilai kehadiran yang nilai siapa? Dosen. Yang bisa akses? Si dosen bisa akses. Si mahasiswa tidak, hanya bisa lihat. Benar nggak di sistem Menpar begitu? Ya. Berarti di sini ada proses input kehadiran. Jadi include. Pokoknya diusahakan di dalam. Kemudian nilai tugas siapa? Nilai tugas. Nggak mungkin kalau ada nilai tugas kita. Dosen dengan mahasiswa, ya. Dosen dengan mahasiswa. Sampai nilai UAS itu yang input adalah dosen dengan mahasiswa. Nanti berarti di sini nanti ikut semua ya. Kalau kita selesai
tinggal ditambahkan include. Oke, sekarang masuk ke cetak. Nah, masuk ke cetak. Cetak berarti yang ngasih siapa? Kenapa mahasiswa? Oke, berarti di sini mahasiswa dan staff. Berarti di sini nanti ada include-nya apa? Mahasiswa cetak nilai. Cetak bukan cetak nilai, cetak apa? Kartu ujian, bukan? Ya bisa kartu ujian, bisa KRS gitu ya. Cetak kartu. Nanti ada include. Nanti untuk UTS dan UAS sama ya. Untuk UTS dan UAS itu dia itu menggunakan ini. Ada input misalnya berarti di sini ada input tugas, input UTS dan input UAS menggunakan yang namanya include. Nah, di sini ada yang namanya validasi. Validasi siapa? KPI dan staff. Staff hanya bisa megang. Nah, berarti di sini seperti ini. Tambahkan di sini validasi. Cek validasi. Validasi. Oke. Ini pilih extend. Baru logout. Semua wajib logout. Supaya apa? Supaya tidak bisa dibobol oleh jadi sebuah use case ya. Jadi ini adalah disebut namanya desain berbasis objek ya, yang dimana desain ini menggambarkan dari sebuah sistem yang akan dibangun seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Nah, nanti ini bisa dicetak dengan Ctrl A masuk ke Word. Ini kegunaan dari aktor. Jadi ini termasuk di dalam sebuah UML. UML itu merupakan bahasa bahasa visual basic atau desain yang ada di dalam aplikasi. Aplikasi ini namanya nanti menggunakan interface aspek. Itu yang seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Ya, bertanya bagaimana menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan layanan pihak ketiga seperti pembayaran melalui dompet, digital atau e-pay perbankan. Apa yang harus dilakukan sistem jika koneksi ke layanan pihak ketiga itu gagal, tepatnya di tengah transaksi penting, dan jelaskan secara detail, Pak. Oke, nah, berarti mendesain aplikasi ya. Yang pertama kita siapkan adalah nanti alur desain ya. Kemudian desain itu terdiri dari mana? Dari activity, use case. Masuk activity, masuk ke class, masuk ke square, masuk ke UI, user interface. Nah, tadi yang ditanyakan bagaimana caranya, kita harus tahu dulu model apa yang kita harus terapkan. Kemarin semester di pertemuan 12 sudah dibahas. Kita harus tahu model yang jenisnya model waterfall. Sudah dengar? Belum. Ya, nanti prototype, maintenance. Ya. Nah, nanti kalau bacaan ini bisa ada. Kalau ya. Jadi ini waterfall ini terdiri dari ini. Jadi yang ditanyakan bagaimana kita harus tahu alur dulu. Kalian bangun software itu tidak secara harus jadi, tapi bangun itu harus berdasarkan model yang kalian terapkan. Kalau misalkan waterfall itu nanti ada yang namanya analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Seperti itu. Ya, jadi harus ditentukan yang namanya model pembangunan sistemnya tersebut seperti apa. Itu Julian. Bagus pertanyaan Julian. Tepuk tangan buat Julian. Oke, ada lagi? Silakan. Pasti use case ini ada yang maintenance, itu sebutannya apa? User atau Maintenance kan sudah di luar
Kalau maintenance user, iya, sudah di luar di sistem. Jadi kita sudah menggunakan yang mana nih? Gitu. Kan maintenance nggak semua model bisa kita gunakan, tapi bisa menggunakan metode extreme programming, itu nggak ada maintenance. Jadi perbedaan maintenance apa? Prototype, waterfall, terus agile itu nanti dari situ tahap-tahapannya. Makanya kalau nanti kalian buat judul skripsi itu harus yang lebih spesifikasi. Makanya kan lihat waterfall itu alurnya seperti apa? Agile itu beda lagi alurnya. Itu ya. Jadi maintenance itu masuk ke dalam sebuah maintenance itu kan orangnya, usernya. Jadi yang melakukan adalah user. Berarti masuk dalam sini. Oke. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup? Sudah sampai sini, nanti kalian bisa membangunnya lagi menggunakan yang namanya activity diagram. Activity diagram itu adalah alur dari cerita si sistem. Nah, jadi dari kalau di sistem kita buat sistemnya gimana sih? Yang kita tahu berdasarkan garis ini. Misalkan di menu mahasiswa nanti ada login, ada dashboard, ada menu nilai kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Sedangkan untuk Kaprodi hanya dashboard, data, dan logout. Seperti itu. Ya, jadi untuk menu, kalian tahu kan menu di dalam sistem? Nah, menunya berdasarkan apa? Berdasarkan ini, garis penghubung ini. Gitu. Ya, itu yang disebut namanya design. Oke? Cukup? Oke. Karena waktunya sudah selesai, ya. Ada yang menanyakan sebelum saya tutup? Ya, silakan. Terakhir ya. Oke, silakan. Terdiskusikan gimana cara alur aplikasi bisa hidup dan bisa melihat prosesnya. Ya. Tapi ini bisa diaplikasi untuk kita mengingat proses modelnya. Nggak bisa. Ini kan hanya membuat desain apa namanya aplikasi, software engineering, software. Jadi kalau kalian mau membuat jaringan itu menggunakan Cisco. Jadi sudah ada ini gambar tempatnya, ya. Tempatnya ini kalian buat yang ini. Nggak boleh kayak misalkan rumah kamu dimasukin ke rumah orang lain, nggak mungkin kan? Gitu, udah ada batasannya. Oke, cukup ya? Cukup. Oke. Tugasnya adalah nanti kalian buat berbasis desain, use case, dan activity. Ya, minggu depan dikumpulkan. Oke, disiapkan ya. Oke. Saya kira itu saja ya. Saya akhiri perkuliahan ini. Bila di topik wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dah.